warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Astra Ananta dengan NIM 2303020052. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai good governance. Baiklah, jadi governance adalah sebuah konsep fundamental yang mana itu ia merujuk pada cara penyelenggaraan kekuasaan, pemerintahan dan pengelolaan sumber daya publik secara baik, bersih dan bertanggung jawab. Yang mana ini merupakan sebuah kerangka kerja yang sinergis yang melibatkan 3 pilar utama. Yang pertama itu ada pemerintah atau dalam negara, yang mana berfungsi sebagai regulator, penyedia layanan, dan penegak hukum. Kemudian yang kedua itu ada sektor swasta atau bisnis, ya, berperan sebagai motor ekonomi dan pencipta lapangan kerja. Kemudian yang ketiga itu ada masyarakat sipil atau civil society, yaitu ia yang bertindak sebagai pengawas, penyalur aspirasi dan mitra pembangunan. Kemudian ketiga pilar ini bekerja sama secara seimbang dan saling mendukung untuk mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan dan merata bagi seluruh warga. Kemudian kenapa good governance ini penting? Karena ia merupakan kunci utama untuk meningkatkan kepercayaan publik, yang mana ketika pemerintah transparan dan akuntabel, masyarakat akan lebih percaya. Kemudian menciptakan lingkungan investasi yang kondusif, yang mana ada kepastian hukum dan birokrasi yang efisien, menarik investasi domestik maupun asing, yang mana itu mengurangi korupsi dan praktik maladministrasi, yaitu sistem yang transparan dan akuntabel yang meminimalisir peluang terjadinya penyalahgunaan wewenang, meningkatkan kualitas pelayanan publik, yaitu pelayanan menjadi lebih efektif, efisien, cepat, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kemudian mewujudkan pembangunan yang adil dan merata, yang mana sumber dayanya itu dialokasikan secara proporsional dan tidak hanya menguntungkan kelompok tertentu. Kemudian memperkuat demokrasi dengan adanya partisipasi aktif masyarakat dan penegakan hukum yang adil, proses demokrasi menjadi lebih substansional, yang mana itu mengantarkan pada prinsip-prinsip kunci good governance, yang mana meskipun dapat dirumuskan dengan berbagai cara, prinsip-prinsip inti yang melandasi good governance itu meliputi transparansi, yaitu keterbukaan informasi dan proses pengambilan keputusan agar publik dapat mengawasi dan memahami. Kemudian akuntabilitas, yang mana tanggung jawab setiap pihak, pemerintah, swasta, masyarakat atas tindakan dan keputusan yang diambil, serta kesiapan untuk memberikan pertanggungjawaban. Kemudian adanya partisipasi, yang mana memberikan ruang dan kesempatan yang luas bagi seluruh elemen masyarakat yang terlibat dalam proses kebijakan dan pembangunan. Kemudian penegakan hukum, rule of law, yang mana penegakan hukum yang adil, imparsial, dan konsisten bagi semua tanpa pandang bulu. Kemudian ada efektivitas dan efisiensi, yang mana itu pemanfaatan sumber daya secara optimal untuk mencapai hasil yang maksimal sesuai dengan tujuannya. Kemudian kesetaraan dan inklusivitas, yang mana itu memastikan bahwa semua warga negara itu termasuk kelompok rentan mendapatkan perlakuan yang sama dan memiliki kesempatan yang adil. Kemudian implikasi penerapan daripada good governance ini, di mana penerapan good governance ini akan terlihat dalam berbagai aspek, yang mana itu ia meliputi aspek seperti pelayanan publik yang prima. Contohnya apa? Yaitu kemudahan perizinan, layanan kesehatan yang responsif, dan pendidikan yang berkualitas. Seperti itu. Kemudian ada pengelolaan anggaran yang efisien. Nah, itu penggunaan anggaran pendapatan belanja daerah atau negara yang tepat sasaran dan bebas dari kebocoran. Kemudian penegakan hukum yang tegas, yang mana keadilan yang dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Kemudian adanya partisipasi masyarakat yang aktif, adanya forum-forum konsultasi publik, kritik dan saran masyarakat yang didengar, dan pengawasan masyarakat terhadap kinerja dari pemerintah. Kemudian ada integritas aparatur sipil negara atau ASN yang bekerja secara profesional, bebas korupsi, dan berorientasi pelayanan.
Jadi kesimpulannya itu adalah good governance itu adalah komitmen untuk menciptakan pemerintahan yang tidak hanya berkuasa, tetapi juga melayani, bertanggung jawab, dan melibatkan seluruh elemen masyarakat demi kemajuan dan kesejahteraan bersama. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.